Kita awali informasi siang hari ini dari puluhan kios di Pasar Cibodas, Cianjur, Jawa Barat yang hangus dilalap api. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Tiga 30 kios di Pasar Cibodas, Cianjur, Jawa Barat kini hanya tinggal rangka. Sejumlah barang dagangan juga ikut terbakar. Kios menjajakan berbagai dagangan mulai dari rumah makan, toko pakaian hingga toko kelontong. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Lokasi kini dipasang garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut, namun dugaan sementara dari penyebab kebakaran ini akibat hubungan arus pendek listrik. Kebakaran terjadi pada Sabtu pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Api yang bermula muncul dari salah satu kios, kemudian merembet dengan cepat ke kios lainnya. Bahkan pemilik kios tidak sempat menyelamatkan barang dagangannya. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Sekretariat Indonesia Green Ranger, ya. Inilah api tambah membesar, 1 unit pemadam kebakaran. Dan kami akan berbincang langsung dengan Kepala Desa Cimacan, Bapak Deden Ismail. Selamat siang, Pak Deden. Ada TV-nya. Baik, Pak Deden, apakah ada korban jiwa dari kebakaran ini, Pak? Alhamdulillah dari musibah ini, kebakaran ini tidak ada korban, Bu, sedikit pun. Alhamdulillah warga masyarakat sehat semua, alhamdulillah. Cuma kemarin mungkin ada yang shock ya, 1 orang. Itu masuk, kita langsung pakai ambulan ke rumah sakit, Bu. Alhamdulillah, tapi sudah tertangani, Bu. Baik, Pak, ini puluhan kios terbakar. Bagaimana? Apakah mereka mendapatkan tempat berjualan sementara sembari lokasi tersebut dibetulkan seperti itu? Insya Allah, Ibu, kita sudah berkoordinasi dengan UPTD Dinas Perdagangan yang diperintahkan langsung oleh Pak Bupati Cianjur bahwa sebentar lagi nanti ada minimal ada sebuah relokasi, Bu, relokasi untuk para pedagang yang memang terkena musibah, kurang lebih 30 kios ya. Sampai dengan pemiliknya 21 orang. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, informasi sementara yang kami dapatkan penyebabnya adalah konsleting arus listrik. Bagaimana Pak hasil investigasi hingga saat ini? Untuk sementara, Bu, kita masih menunggu penyidikan daripada tingkat kepolisian bahwa itu belum ada sebuah keputusan bahwa itu dihasilkan akibatnya oleh apa. Kita belum bisa menerima informasi secara seutuhnya, Bu. Pak, ini kan merupakan tempat berjualan, banyak sekali kios di sini. Ini bagaimana betul. Untuk kerapihan dari kabel listrik sendiri mungkin? Apakah rutin diperiksa? Oke, untuk masalah kabel listrik yang berjatuhan, mungkin kita sudah berkoordinasi juga dengan PLN, Bu, supaya nantinya kabel-kabel yang kemarin terkena musibah juga, karena terbakar juga, mudah-mudahan ini bisa dibereskan secepatnya, Bu. Terima kasih. Baik, berapa Pak kerugian yang terjadi akibat kebakaran tersebut? Setelah perkiraan kita bahwa musibah ini kurang lebih di angka 500 juta, Bu, mungkin ya. 500 juta setelah kita hitung-hitung. Baik, terima kasih atas informasi dan waktunya. Semoga segera ditemukan tempat relokasi agar pedagang bisa kembali berjualan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aksi pencurian kotak amal di masjid di Palembang, Sumatera Selatan terekam CCTV. Sang marbot atau penjaga masjid yang nekat berduel dengan pelaku berhasil menggagalkan pencurian. Marbot masjid ini berusaha menghadang pelaku yang hendak kabur. Tarik-menarik pintu pagar masjid pun terjadi. Berulang kali penjaga masjid ini memukul dan menendang pelaku hingga uang kotak amal dalam jaket pelaku terjatuh. Warga yang melintas kemudian berusaha membantu menahan pintu masjid. Pelaku yang hampir lolos akhirnya dikepung dan diamankan warga. Pencurian kotak amal ini terjadi di Masjid Al-Jannah, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pelaku memang sudah dicurigai penjaga masjid sejak awal. Ada uang langsung kami gocok perutnya lah. Jadi rupanya ada uang? Rupanya ada uang berceceran. Nah, tambah kami jadi. Dibungkus pakai plastik? Plastik asoy. Berapa Pak kerugian? Sekitar 1.400.000 sekian.
Pelaku yang diamankan di Mapolsek Sako Palembang di hadapan petugas mengaku mencongkel kotak amal menggunakan besi yang memang dibawanya. Besi sama apa, Pak? Besi ya. Terus uangnya ditaruh di Tas. dalam tas, dalam plastik itu? Iya tuh. Iya ya. Oke. Itu untuk keperluan apa kita, Kak? Baju. Polisi masih memeriksa pelaku karena kuat dugaan yang merupakan pemain spesialis pencurian kotak amal masjid di Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan terhadap editor televisi swasta Yodi Prabowo. Dari hasil penyelidikan sementara, ada dugaan penganiayaan sebelum Yodi dibunuh. Isak tangis keluarga, rekan kerja dan teman mengantarkan Yodi Prabowo ke peristirahatan terakhirnya. Yodi dimakamkan di tempat pemakaman umum Sandratek, Rempoal, Kota Tangerang Selatan pada Sabtu siang. Keluarga sedih karena telah ditinggal oleh orang yang baik, pendiam dan rajin beribadah. Dia akhir-akhir ini sering ngaji tiap malam, tiap tengah malam. Sholat juga rajin. Yodi Prabowo ditemukan tewas di pinggir tol Jor, Jakarta Jumat lalu. Polisi pun masih menyelidiki penyebab kematian Yodi. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dibantu Polda Metro Jaya telah menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus dugaan pembunuhan dengan korban editor salah satu TV swasta, Yodi Prabowo. Olah TKP dibantu 2 anjing pelacak untuk mencari jejak pelaku dan barang bukti tambahan. Namun karena TKP sudah lebih dari 24 jam, bukti tambahan sulit ditemukan. Jenazah Yodi Prabowo juga telah diotopsi. Hasilnya ada 2 luka tusuk pada tubuh korban, di bagian dada kiri dan leher, serta luka lebam pada bagian pundak akibat benda tumpul. Dugaan sementara, Yodi tewas akibat jantungnya tertusuk pisau. Hasil otopsi kami menilai bahwa diduga ada penganiayaan sebelumnya. Ya, kami melihat di tengkuk sebelah kiri itu ada lebam, di mana lebam itu diduga benda tumpul. Itu yang kami belum mendapatkan barang bukti di sekitar TKP. Nanti kita akan melakukan pencarian kembali. Sebelum jenazahnya ditemukan, Yodi sempat hilang selama 3 hari. Orang tua sempat menanyakan Yodi ke rekan kerjanya karena ia tak kunjung pulang. Kini Yodi sudah tiada. Keluarga hanya berharap agar pelaku segera ditemukan. Tim Liputan iNews melaporkan. 1.280 siswa secapa Kota Bandung, Jawa Barat dinyatakan positif virus corona. Berdasarkan penelusuran pemirsa, kasus tersebut ditemukan dari ketidaksengajaan 2 siswa yang saat itu berobat ke rumah sakit. Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau Secapa AD di Kota Bandung menjadi klaster baru kasus COVID-19 di Jawa Barat. Sejumlah upaya dilakukan sebagai antisipasi penyebaran, salah satunya dengan rapid test staf hingga warga di sekitar Secapa. Ya gini, kita terus berjalan, dari petugas itu berjalan terus. Siapa yang sudah bersedia, ya kita ambil, ya kita periksa. Kan kita juga nggak bisa maksa-maksa mereka ya, saya kira seperti itu. Ya, kalau mereka misalnya hak asasi mereka tidak mau, ya susah gitu kan, seperti itu. Gitu. Tapi terus kita upayakan membujuk mereka, ya, bagaimana secara masif kita ngajak mereka. Tapi kalau sudah ada yang mau, alhamdulillah kita lakukan. Kasus COVID-19 di Secapa AD awal mulanya ditemukan tidak sengaja, yakni saat 2 perwira Secapa berobat ke rumah sakit. Yang satu keluhan karena bisul, berarti demam karena adanya infeksi bisul. Dan satu lagi masalah tulang belakang, HMP. Tapi ternyata mereka di swab dan positif. Di dalam kegiatan sehari-hari sesuai jadwal mereka pun, kita isolasi mereka, tetapi mereka bukan di dalam barak saja, tetap keluar, mulai dari tadi selain obat ya Mbak Yasmin ya, kepada setiap mereka kita berikan obat, tapi juga misalnya kita awasi dalam hal istirahat. Jam 9 istirahat malam, handphone mati, dengan harapan mereka punya jam istirahat yang cukup.
Hingga kini tercatat sebanyak 1.280 orang positif COVID-19. 991 perwira siswa dan 289 staf atau anggota serta keluarga secapa AD. Mayoritas orang yang terinfeksi tidak memiliki gejala hingga mengalami gejala ringan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, 11 santri Pondok Modern Darussalam Gontor 2 Ponorogo positif COVID-19. Sebagai langkah pencegahan, Pemprov menyalurkan 1.500 alat rapid test dan juga logistik kesehatan untuk para santri dan pengasuh pondok pesantren. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan 1.500 alat rapid test dan logistik kesehatan ke Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor 2 Ponorogo, Jawa Timur. Pemberian bantuan alat kesehatan sebagai upaya mempercepat penanganan virus corona di Ponpes tersebut. Indikasikan format terbaik untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang sekarang ini harus kita lakukan. Maka kita bawa 1.500 rapid test, kemudian tenaga kesehatan, disupport juga. Pasti ini komandannya Dinkes Ponorogo, terus dari tenaga kesehatannya Pak Kapolda, juga dari Pak Pangdam, sama-sama lah. Karena dari 11 santri Pondok Pesantren Modern Gontor Kampus 2 Ponorogo terkonfirmasi positif virus corona. Akibatnya warga Ponpes tidak dibolehkan keluar pondok atau menerima tamu, kecuali untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. Pengelola Ponpes juga menyiapkan gedung khusus untuk mengisolasi santri yang terindikasi corona. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya, kami akan berbincang langsung dengan juru bicara Gugus Satgas COVID-19 Gontor, Dr. Adib Fuadi Nuris. Selamat siang, Dr. Adib. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, ini bagaimana hasil pemeriksaan terhadap keseluruhan santri? Apakah sudah diketahui ada yang reaktif atau non-reaktif? Alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Ponorogo. Dari santri yang terpapar COVID ada 11 orang dan saat ini mereka sudah diisolasi di Rumah Sakit Ponorogo dan selebihnya ada beberapa santri yang kita lakukan rapid test. Tadi sudah disebutkan bantuan dari Ibu Gubernur tentang alat rapid test tersebut dan sampai saat ini ada beberapa santri yang reaktif dan kami menempatkan mereka dan kita isolasikan di ruang Wisma Darussalam Gontor sebagai tempat isolasi. Baik, kalau untuk kegiatan dari Pondok Pesantren sendiri saat ini bagaimana? Apakah masih berjalan seperti itu? Kami sejak pembukaan pesantren dan kedatangan santri, kami sudah memperlakukan protokol kesehatan. Dari mulai santri sebelum masuk, kita sudah wajibkan mereka mendapatkan surat kesehatan dan itu mutlak sesuai dengan aturan pemerintah daerah dan dinas kesehatan masing-masing provinsi dan kabupaten. Mereka sudah di rapid test. Dan kami kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di pesantren berjalan sebagaimana biasanya selain kegiatan tersebut dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kami juga sudah mengurangi banyak kegiatan di dalam kelas. Jam pelajaran sudah kita kurangin dan juga kegiatan di luar kelas juga sudah kita kurangin sebagai upaya untuk meminimalisir dan upaya untuk pencegahan demikian. Baik, lalu bagaimana untuk sistem tinggalnya? Karena kan mereka ini tinggal bersama dan juga berinteraksi satu sama lain. Apakah sudah dilakukan mungkin protokol kesehatan yang lebih khusus untuk pondok pesantren sendiri, lebih spesifik seperti itu? Betul, kami kasus ini kan ada di pesantren Gontor yang cabang 2 di Ponorogo. Setelah ada beberapa kasus ini, kami tetap evaluasi dan kita berlakukan masuk kelas pun sudah physical distancing dan untuk asrama pun untuk tidur sudah kita physical distancing kan. Jadi yang sebelumnya kapasitasnya ada 20 orang dalam satu kamar, itu kami siapkan 8 sampai 10 anak per satu kamar. Jadi sudah cukup memenuhi standar kesehatan dalam protokol kami. Baik, sampai kapan Ponpes Gontor ini diisolasi dalam arti tidak boleh melakukan aktivitas keluar Ponpes? Iya, kami semenjak ada kasus yang pertama, kasus pasien 01 ini, kami sudah tutup semua akses pintu masuk dan keluar pesantren. Karena di Gontor 2 itu hanya satu pintu yang bisa untuk keluar masuk, jadi sudah kita tutup semenjak itu. Dan sebetulnya juga
ketika santri itu datang ke pesantren Gontor 2, itu seluruh wali murid kan tidak mengantar. Dan demikian juga seluruh akses pintu masuk dan keluar, baik itu untuk logistik, itu kita juga berlakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang sudah kita berlakukan. Baik, terima kasih Dr. Adib atas informasi dan juga penjelasannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, seorang ibu hamil ditandu saat melintasi jalan bebatuan dan jembatan gantung di Lebak, Banten. Video dramatis aksi warga yang menyelamatkan nyawa sang ibu dan bayi tersebut viral di media sosial. Aksi warga desa Ciladain, Kecamatan Lebak, Gedong, Banten yang menggotong wanita hamil dengan tandu ke mobil ambulan viral di media sosial. Warga menandu wanita yang akan melahirkan itu karena jalan di desa mereka hancur akibat bencana banjir bandang beberapa waktu lalu. Untuk sampai ke mobil ambulan, rombongan harus melintasi jembatan gantung yang terbuat dari batang bambu. Awal mula sakit ini paha, udah dari jam 3, sekitar jam 3. Terus saya panik, langsung dibawa ke rumah sakit. Pas saya nelpon ke bidan, kata bidan harus bawa ke rumah sakit. Masalahnya ini mah harus ditangani sama dokter. Beruntung nyawa sang ibu dan bayinya selamat setelah mendapatkan pertolongan medis di Rumah Sakit Umum Aji Darmo Lebak, Banten. Ibu tersebut melahirkan bayi laki-laki dalam kondisi sehat. Dari Lebak, Banten, Iskandar, iNews melaporkan.